Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi asara utawi bab yang nomor 17 iku fi ma'rifatil khawatir, dalam menerangkan tentang kerentek atau ide atau ilham atau apalah yang disebut khawatir di dalamnya. Wa aqsamiha, dan beberapa bagiannya khawatir. Wa muharabatu syaiton, dan juga untuk memerangi yang namanya syaitan. Wa qahrihi, dan menekan syaitan. Wa tadbir, dan juga harus punya metode fidaf isyarihi untuk bisa menepis hal-hal negatif yang dimunculkan oleh syaitan. Wa ayyasta'idha, dan hendaknya seorang hamba mohon perlindungan billahi kepada Allah minhu, dari godaan syaitan. Awalan, pada awal permulaannya. Summa yuharibuhu, terus memerangi sopo hamba hu ing syaitan. Caranya memerangi itu bisalah sati asya'a, harus memahami 3 prinsip atau 3 fan agar kita bisa tahu khotir apa yang ada dalam diri kita. Ahaduha, utawi salah satu daripada 3 di atas tadi, iku anta'rifa, kamu harus memahami maka idahu ing tipu muslihatnya syaitan atau ide-ide negatif yang muncul dalam benak pikiran kita. Wahailahu, dan rekayasanya syaitan. Wa mukhadi'atahu, dan juga tentang pengridu atau bikin resahnya syaitan yang ada dalam pikiran kita. Bujuk juga boleh, khodi itu namanya. Wasani, yang nomor 2 iku antas takhifa, kamu harus khawatir, harus takut, khawatir dan takut bidakwatihi, dengan ajakan-ajakan syaitan, sehingga fala ta'alaku, ojo gondelaken sopo sampean, gondelaken kolbaka ing ati sampean, biha kelawan dakwatihi, dengan ajakan syaitan. Wasalisu, tawi yang nomor 3 iku antudima, hendaknya kita harus istiqomah, langgeng, ngelanggengaken sopo siro zikrallahi ing ngaji. Kita harus selalu inten dalam sebuah kajian atau menyadarkan diri kita mengenal Allah. Caranya langgeng bikolbika, dalam pikiran hati sampean.
walisanika dan juga lisane sampean. Karena apa kita harus istiqomah, kita harus langgeng ngaji atau zikir kepada Allah, atau membangun kesadaran diri kita agar mengenal Allah. Karena fa inna dzikrallahi ta'ala, karena sesungguhnya zikir kepada Allah, fi jambi syaitani ing dalam sisi syaitan, iku kal aklah, kaya seperti wong mayoran. Wong mayoran fi jambi ibni Adam, di sisi anak Adam. Artinya apa? Lagi seneng-senenge orang berzikir itu setane melongo. Jadi lamun ana wong ngaji itu pada baik kayak setan delengaken wong mayoran melongo bae. Plemelu ikut andil mayoran. Fa amma ma'rifatu maka idihi, adapun utawi memahami tipu muslihat setan, fa innahu maka sesungguhnya ma'rifatu maka idihi iku yastabinu akan jadi jelas laka buat sampean opo bima'rifatil khawatir, caranya kita harus memahami kerentek atau ide atau ilham yang ada dalam diri kita. Wa aksamiha dan beberapa bagian-bagiannya khawatir. Itu caranya. Wa amma ma'rifatu aksamiha, adapun utawi memahami bagian daripada khawatir, iku fa'lam perlu diketahui bersama bahwa annal khawatiro, yang namanya khawatir itu sesungguhnya iku asarun merupakan labet atau dampak atau efek yang ditimbulkan tahdusu kang muncul opo asar, munculnya fi qalbil abdi dalam pikiran seseorang. Tabasu kang mendorong opo khawatir, mendorong hu ing abad, didorong alal fi'li untuk mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh khawatir tersebut. Awit tarki atau mendorong untuk meninggalkan sebuah pekerjaan, baik pekerjaan yang sifatnya positif atau pekerjaan yang sifatnya negatif. Itu semua dari asar, yang asar itu timbulnya didorong oleh khawatir yang ada dalam pikiran manusia. Wahudusi jam wahudusu jami'iha, utawi munculnya semua khawatir. Semua khawatir itu muncul fil qalbi, yang ada dalam pikiran manusia, iku minallah, hakikatnya memang dari Allah. Idhuwa, karena utawi Allah iku khaliqu kulli syai'in, zat yang menciptakan segala sesuatu. Walakinnaha, hanya saja khawatir iku dibagi, walakinnaha tetapi setunya khawatir iku arba'atu aksamin, dibagi menjadi 4 untuk bisa mengenali khawatir yang sifatnya positif atau khawatir yang sifatnya negatif. Itu nanti dinilai dari 4 bagian ini. Fakismun, utawi yang satu bagian, berarti yang pertama, minha, dari yang 4, iku yahdusuhu, munculaken hu ing kismun sopo Allah Ta'ala, Allah memunculkan khotir tersebut fi qalbil abdi, dalam pikiran seseorang, ibtidaan, pada awal mulanya. Fayuqalu, sehingga dikatakan lahu, pada khotir yang muncul dalam pikiran manusia permulaan tersebut, disebut yuqalu opo al khotir, suatu kerentek fakot. Jadi kadang tidak ada
angin, tidak ada petir, temu-temu kepengen ngerenteg, kepengen mana, kepengen mene, kepengen itu, kepengen ini. Nah itu namanya khotir fakot. Tapi khotir itu nggak ada tujuan, ngerenteg dewek muncul sendiri. Namanya khotir fakot. Itu bagian yang pertama. Wakismun, adapun utawi bagian yang kedua, iku yuhdisuhu, memunculkan hu ing kismun yang bagian kedua, muafikon hale ngepasi atau hale mencocoki litob il insani pada karakter manusia. Jadi kerentek muncul, tapi kerentek itu sesuai dengan apa yang menjadi tabiat atau watak manusia, sehingga fayuqalu, sehingga dinamakan atau dikatakan lahu bagi kismun yang nomor 2 ini disebut an-nafsu. Itu namanya nafsu. Jadi nafsu itu kerentege sesuai dengan selera kita. Wah, kerentege kok kepengen mangan enak, wah cocok deh. Kerentege kepengen mayoran, wah cocok ini. Nah itu namanya kerentek muncul tapi sesuai, cocok dengan perilaku ataupun tabiat watak kita. Itu disebut nafsu. Bukan dalam pengertian lain nafsu yang dikategorikan roh ya, ini bukan. Ini nafsu. Wakismun utawi bagian yang nomor 3, iku yuhdisuhu, memunculkan sapa Allahu ing kismun, atau muncul apa kismun, muncul hu ing khotir akibat dakwati syaitan, berdampingan atau setelah ada bisikan negatif. Kerentek ingin berbuat, tapi perbuatan yang dimunculkan dari kerentek idenya dia itu sudah ada info dari sisi negatif. Kayak sampai namun pengen suki, kayak nyupang mono, ning pelangon umpama. Lah itu berarti khotirnya itu khotir yang memang akibat dakwati syaitan. Karena sudah ada informasi, sudah ada ajakan dari hal-hal yang negatif, dalam tanda kutip diajak oleh syaitan. Sehingga fayung sabu, maka dinisbatkan opo mau kismun yang yuhdisuhu akibat dakwati syaitan, dinisbatkan, disandarkan ilaihi, kepada syaitan. Sehingga wayuqalu, disebut lahu kadue kismun yuhdisuhu akibat dakwati syaitan, wayuqalu opo al waswasu, disebut aran waswas. Wakismun utawi bagian yang nomor 4, iku yuhdisuhu, memunculkan hu ing kismun sapa Allah Ta'ala, wayuqalu, sehingga dinamakan atau dikatakan lahu kadui kismun yuhdisuhullah, opo al ilhamu, disebut ilham. Nah, ini perbedaannya memang tipis sekali. Jadi yang nomor 4 itu kismun yuhdisuhullah wa yuqalu lahu al ilham. Jadi kalau ilham itu muncul, roh yang berbicara itu rohaniahnya dari akal yang sehat. Seperti kemarin kita sampaikan, dalam diri manusia itu ada 5 pengertian roh. Yang pertama ruhul khisas, artinya ide atau kebutuhan yang sifatnya itu biologis. Ada yang disebut ruhul khoyalat, ruhul khoyali atau ruhul khoyalat, disebut ruh imajinasi, ruh yang sering menghayal,
sering berangan-angan, sering ngelantur, itu disebut ruhul khoyali. Yang nomor 3 itu disebut ruhul akli. Nah, dari mulai ruhul akli inilah ilham yang dikatakan kismun yuhdisuhullah wa yuqalu lahu al-ilham. Karena kalau akal sudah mulai aktif, produktif, tidak dipengaruhi oleh ruhul khoyali, apalagi tidak dipengaruhi oleh ruhul hisas, itu nanti pasti gelombangnya itu pasti bermuatan ide-ide yang positif. Karena akal itu tidak akan pernah berbuat yang jelek. Akal itu tidak akan pernah mau diajak yang jelek. Kalau itu betul-betul murni akal yang berfungsi, maka disebut dapat ilham. Yang keempat, ruhul fikri. Jadi kalau akalnya sudah bisa tafakkur, maka lebih lembut lagi di atas ruhul akli. Nah, di atas ruhul akli itu disebut ruhul qudsi. Itulah yang dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitro. Sebenarnya manusia itu ruhaniyahnya semuanya suci. Hanya saja begitu dikontrak, ditaruh dengan jasad, sehingga roh itu ibarat dipendam dalam lumpur yang dalam, sehingga roh itu gelap, tidak mengerti dirinya itu siapa, sehingga dia tidak mampu membaca sekelilingnya. Nah, makanya ketika ruhul aklinya aktif, ruhul fikrinya aktif, apalagi ruhul qudsinya aktif, itu pasti ide-ide yang muncul itu pasti dari Allah, pasti positif. Karena memang semuanya itu dari Allah semua, karena khaliqu kulli syai'in. Tidak mungkin hal buruk bukan dari Allah, semuanya dari Allah. Cuman yang jadi persoalan, ketika yang baik dari Allah itu Allah sembunyikan, yang buruk dari Allah pun itu Allah sembunyikan. Kita hanya diberi tahu indikasinya saja, persis dan tepatnya kita nggak akan tahu. Itu ada kaitannya dengan ketika Allah menghendaki seseorang itu baik, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya ketika seseorang itu punya kedudukan mulia di sisi Allah, itu definisinya Allah li ajli kaunihi yuhibbuhu. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, secara otomatis orang itu pasti mulia. Jadi kemuliaan seseorang itu definisinya ketika Allah mencintai seseorang dan bukan orang tersebut mencintai Allah. Beda ya. Kalau sudah Allah mencintai seseorang, derajat mulia pasti akan dimiliki orang tersebut. Bukan berarti orang yang bisa mencintai Allah itu orang yang mulia, belum tentu. Karena disinilah letak Allah menyembunyikan cintanya kepada seorang hamba. Begitu juga Allah menyembunyikan kemarahannya kepada seorang hamba. Makanya seorang hamba ketika dicintai oleh Allah, siapapun tidak akan ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Siapapun, hatal malaikat nggak tahu. Atau sebaliknya, Allah ketika membenci seseorang itu pun tidak akan Allah beritahu. Inilah sifat adilnya Allah. Berarti ditarik kesimpulan,
orang yang dibenci oleh Allah ataupun orang yang dicintai oleh Allah, kita tidak akan pernah tahu, Pak. Makanya hidup di dunia kita tidak boleh sembarangan. Siapa tahu orang yang kita anggap tidak baik, ternyata dia baik di hadapan Allah. Siapa tahu orang yang kita anggap remeh di sisi manusia, ternyata dia mulia di sisi Allah. Itu banyak sekali terjadi. Berarti ditarik kesimpulan, orang akan menjadi mulia itu sebab definisinya ketika Allah sudah mencintai orang itu. Dan orang akan jadi musuhnya Allah ketika orang itu dibenci oleh Allah. Nah, ini makanya untuk mencari dua sisi ini, kita pasti mengalami gelombang-gelombang ketar-ketir. Apakah kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah, ataukah kita termasuk orang yang berpotensi dicintai oleh Allah? Ini misteri semua, makanya kita nggak bisa menjudge siapapun, si A, si B, nggak bisa. Maka di sini akan diterangkan tentang khawatir. Sumaklam, terus perlu diketahui bersama bahwa anal khotiro, suatu ide, alladzi khotir atau ide itu mingkibalillah, kalau betul-betul murni datang dari Allah, ibtidaan pada permulaannya, iku qad yakunu, terkadang ono opo khotir ono iku khairon, ide yang positif. Kalau ide itu muncul dari sisi Allah, permulaan munculnya ide itu langsung positif, bukan ide-ide yang negatif. Tujuannya kenapa ide itu muncul kalau memang datang dari Allah? Ikroman, karena memuliakan, wa ilzaman, lan karena netepaken lil hujjah, maring bukti-bukti kebesaran Allah atas seorang hambanya. Waqad yakunu, terkadang juga ide itu muncul syaron, padahal dari Allah semua. Kadang muncul positif, kadang muncul negatif. Tapi kalau negatif itu pasti imtihanan, itu pasti cobaan bagi orang tersebut. Lawal khotir utawi kerentek alladzi yakunu kang muncul opo khotir min kibalil mulhim, dari arah-arah wong kang ngupai ilham. Berarti yang ngasih ilham itu siapa? Ya bisa jadi malaikat, bisa jadi Allah, bisa jadi sebelahnya. La yakunu orano pemau khotir alladzi yakunu min kibalil mulhim iku illa bi khairin. Kalau khotir itu betul-betul dari al-mulhim, itu pasti tidak lain dan tidak bukan, pasti idenya baik. Idua, karena utawi mulhim iku nasihun, pasti memberi nasihat. Mursyidun, tur betul-betul membimbing. La yursilu, yang tidak, atau la yursalu, yang tidak diutus opo mulhim tidak diutus illa lidzalik, kecuali untuk nasihun mursyidun. Berarti malaikat mulhim di sini yang mengilhami. Lawal khotir utawi kerentek alladzi yakunu kang muncul opo kerentek min kibali syaitan, dari arah negatif. Ide kok muncul tapi ide jelek, usul kok muncul usulan jelek, iku layakunu, pasti ora ono opo mau khotir alladzi yakunu min kibali syaitan,
ora ono iku illa bisyarrin pasti negatif, wa igwain pasti menyesatkan, warubbama yakunu terkadang ono opo mau khotir yang dari setan iku bil khair tampak casingnya itu positif. Bisa terjadi Pak, idenya itu dari setan tapi dia kemas dengan kemasan yang tidak terlihat bahwa itu negatif, kelihatannya positif. Tujuannya apa? Makron, untuk mengecoh seorang hamba agar dia tidak paham bahwa ide yang dia berikan itu padahal negatif, tapi dikemas dengan casing positif. Nah, ini bahayanya di situ. Wastidrojan lan disebut istidroj, karena istidroj itu kembalinya pasti berangkat dari ide-ide yang negatif. Ini kembali istidroj atau kembali makron itu kaitannya dengan bahwa ketika manusia punya diberi karomah, diberi keistimewaan, jadi karomah itu sendiri menunjukkan bahwa kejujuran orang itu, kesetiaan orang itu, kelembutan orang itu, keikhlasan orang itu. Lah itulah makna karomah. Maka ketika orang kok sakti, orang kok punya keistimewaan, punya karomah, tapi dia nggak jujur, tapi dia tidak ikhlas, tapi dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang bisa disebut karomah, berarti itu pasti istidroj. Itu pasti istidroj. Nah, supaya kita bisa mengenali istidroj ataupun tidak, maka kita harus selalu belajar tafakur. Caranya tafakur gimana? Tafakur itu kalau menurut Imam Ghazali ada 9 metode agar kita jangan salah sikap. Yang pertama, kita tafakur pada diri kita yang paling rendah. Kita terbuat dari setetes air sperma. Dari setetes air sperma itu menjadi darah kempal. Dari darah kempal menjadi daging kempel. Dari daging kempel terus menjadi tulang dibungkus dengan daging. Dari daging terus sampai menjadi organ tubuh. Ada yang kasar seperti tulang, ada yang lembut seperti serabut yaitu rambut, dan lain sebagainya yang disebut anatomi manusia. Ini aja sungguh luar biasa keajaibannya. Itu disebut kita harus tafakur dari hal yang terkecil dulu. Yang nomor 2, kita harus tafakur pada al-insan. Setelah proses embrio, setelah proses janin tadi, kita setelah menjadi manusia seutuhnya terlahir di alam dunia, wa mafihi, dan aktivitasnya kita harus ditafakuri. Itu yang nomor 2, caranya tafakur seperti itu. Yang nomor 3, kita tafakur pada bumi. Wa mafiha minan nabat, dalam bumi ada tumbuh-tumbuhan, wal hayawan, dan juga wama ala wajil ardi, apa yang ada di permukaan bumi ini. Kita harus tafakuri. Begitu banyak makhluk Allah yang ada di bumi ini. Terus setelah kita tafakur tentang bumi, ada lagi yang namanya al-jawi. Jawi itu suatu ruang antara langit dan bumi. Berarti tentang udara, oksigen, dan apalah sejenisnya.
Itu yang nomor 4 adalah tafakur tentang al-jawi wa ma fiha summa ajaibul hawi, dan keajaiban-keajaiban yang ada di antara langit dan bumi, tentang gravitasi, tentang unsur oksigen, tentang udara, sungguh luar biasa. Itu tafakur tentang itu. Yang nomor 5 kita harus tafakur tentang samawat. Samawat wa ma fiha min samawati sab'i bikawakibiha. Jadi langit itu jumlahnya ada 7. Yang nampak oleh kita itu langit seolah-olah seperti lentur. Padahal langit itu kerasnya luar biasa, Pak. Jadi kerasnya langit itu melebihi daripada baja, melebihi daripada mutiara. Keras sekali langit itu, Pak. Jadi yang nampak oleh kita itu bukan langit, Pak, yaitu kabut ataupun mega yang menyelimuti langit. Langit sendiri itu kerasnya luar biasa, melebihi kerasnya material-material logam-logam yang ada di bumi, Pak. Itu kerasnya langit. Kalau pengen tahu, ketika orang berpikir, loh apakah bisa orang masuk ke dalam langit? Bisa. Waktu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, itu langit itu lentur, Bang. Yang tadinya keras luar biasa itu lentur, sehingga Rasul dengan malaikat Jibril mampu menerobos ke langit itu, sehingga malaikat Jibril juga mampu memarkir kendaraan buruknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau langit itu masih atos seperti semula, maka buruknya Kanjeng Nabi tidak mungkin bisa dicangcang ning dhuwur langit. Nah, makanya di situ langit itu kerasnya luar biasa. Terus pertanyaannya, apakah ada penghuninya di sana? Luar biasa, penghuninya banyak sekali. Kalau pengen tahu, jangankan di langit, di antara kehidupan antara bainal ardi was samawat aja, itu ada kehidupan yang namanya Jabal Qaf. Jadi Jabal Qaf itu suatu daerah di mana daerah itu tidak pernah terkena sinar matahari, tidak terkena sorot matahari. Itu buminya itu warnanya perak, putih bersih, sehingga warna bumi dan buminya itu sama. Jadi warnanya dan buminya sama. Sudah warnanya putih, buminya putih. Itu di sana ada penghuninya. Bahkan penghuninya itu orang-orang yang antik sekali. Mereka itu nggak mengenal malaikat, bahkan nggak mengenal aktivitas manusia. Terus Nabi juga pernah berkunjung ke sana. Nabi pernah berkunjung ke sana. Itu juga makhluk-makhluk Allah yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita berbicara makhluk Allah yang ada di bumi ini dengan makhluk Allah yang ada di laut saja belum seberapa, apalagi makhluk yang ada di langit. Nah, besarnya langit, seolah-olah langit ini kelihatan kecil, padahal kalau diukur itu dengan ukuran bumi 120 kali lipat, Kang Haji. Jadi satu langit dengan bumi 7 itu bandingannya 120 kali lipat. Langit siji, bumi ping 120 kali, Pak. Itu besarnya langit, Pak. Dan watosnya luar biasa langit. Jadi kita kelihatan, ya logika saja ya, kalau langit lentur, lugrub, ambrol, sampai ngedak boten keras yo jebrol, ibarat ngedak apa maning laka cagake, saking kerasnya sehingga langit itu tidak runtuh. Wama fiha, dan kita harus tafakur aktivitas dan makhluk yang ada di dalam langit. Luar biasa banyaknya. Ma'akawakibiha, beserta
tata suryanya, galaksinya, beserta garis orbitnya, itu semua ada di kerajaan langit. Lah di atas langit itu ada yang namanya al-kursi. Kursiyus samawati wal ard. Jadi kursi itu bukan yang kita pahami bahwa kursi itu tempat buat duduk, bukan. Ilmiahnya kursi harus dipahami ruhaniyahnya, jangan fisik materinya. Sebab makna kursi yang Allah kehendaki dengan makna kursi yang kita pahami nggak akan sama. Setidaknya kita harus bisa tafakur di situ. Sak dhuwure langit itu disebut kursi. Lah kursi itu kalau dianalisis, kalau dikaji, diteliti, itu merupakan kebesaran dan keagungan Allah, sifat absolutnya Allah. Dengan pengertian analisis ilmiahnya, kursinya Pak Lurah dengan kursinya Pak Camat beda. Kursinya Pak Camat dengan kursinya Pak Bupati beda. Kursinya Pak Bupati dengan Pak Wali Kota beda. Pak Wali Kota dengan Pak Gubernur beda. Pak Gubernur dengan Pak Presiden beda. Nah, kursinya Presiden dengan kursinya Raja itu juga beda. Letak perbedaannya di mana? Kalau kursinya presiden itu masih ada mejanya, artinya masih ada intervensi dari pihak lain. Dalam hal ini masih dibebani tugas oleh parlemen, oleh anggota dewan, baik DPR maupun MPR. Tapi kalau kursinya raja, itu simbol absolut, tidak terintervensi oleh siapapun. Nah, lantas kita naik banding ke atas. Raja, kursinya raja dunia dengan kursinya Malikul Mulk, Maharaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas sangat berbeda sekali. Lebih dahsyat, lebih absolut, lebih hebat, lebih luas jangkauannya ketimbang kursinya raja. Makanya kursinya raja itu gambarannya nggak ada mejanya, Pak. Maka filosofi mimbar dalam masjid itu tidak tertutup, harus los. Jangan pakai podium. Kalau podium itu simbol kursinya presiden, masih tertutup separuh, masih ada mejanya, masih ada penghalang. Nah, itu filosofinya mimbar itu kan tidak ada mejanya, Pak, lurus, tidak terhalang oleh suatu hambatan. Itu maknanya filosofinya mimbar itu visi misi Allah yang disampaikan dalam khutbah di masjid itu jangan sampai terintervensi oleh siapapun. Kalau memang itu betul-betul murni ajaran Allah yang ingin disampaikan. Makanya orang khutbah pun harus tahu diri. Jangan mentang-mentang masuk ke masjid, dia dapat jadwal khutbah, terus khutbahnya dapat pesanan. Sehingga terintervensi, berarti tidak sejalan dengan fitrah yang Allah kehendaki. Tidak sejalan dengan fitrah yang Nabi kehendaki, bahwa mimbar masjid itu adalah untuk menyuarakan suara kebenaran langit, suara kebenaran agama. Setidaknya jangan dinodai, jangan dikotori, jangan dijadikan ajang kontes. Itu saja sederhananya. Kembali, kursi itu di atas langit, Pak. Posisinya kursi itu di atas langit, di atas langit 7. Nah, di atasnya kursi itu disebut aras. Apa itu aras?
Kalau sederhananya saya istilahkan, aras itu seperti turbin besar, Pak. Sampean tahu baling-baling pesawat? Itu yang menggerakkan semua komponen pesawat sehingga bisa take off. Itu adalah turbin besar, Pak. Dari aras inilah yang menggerakkan semua solar system alam raya, tata surya seluruhnya di jagat raya sampai di planet bumi, itu pusatnya di aras. Makanya innallaha istawa alal arsy. Makna istiwa itu sendiri banyak mufasir yang tidak berani mentafsiri, Pak, karena takut salah. Ada yang mentakwil makna istiwa itu Allah menguasai aras. Itu pun makna takwil. Tapi sebagian mufasir yang berani mentakwil, tapi mayoritas tidak berani. Ya istiwa ya dimaknani istiwa saja. Caranya istiwa gimana? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Itu bukan ranah kita. Maka disederhanakannya, kalau kepengen tahu pergerakan yang ada di jagat raya ini, sentralitas pusatnya ada di aras. Kalau saya contohkan tadi pesawat, itu ibarat turbin besar yang menggerakkan semua komponen pesawat, yaitu yang menggerakkan semua komponen alam raya dari bumi, ya matahari dan sekitarnya sampai langit, sampai kursi, itu adalah Arsyur Rahman. Itu yang nomor 7, itu aras. Yang nomor 8 adalah al-malaikatul ladina hum hamalatul arsy wa khazanus samawat. Kita harus tafakur tentang makhluk Allah yang disebut malaikat, yang ditugasi menjaga atau nyonggo atau apa istilahnya, hamalah itu sing jogo, sing nyonggo aras. Yang menopang aras itu adalah semuanya para malaikat, disebut malaikatul hamalatul aras. Lah sakndure aras itu baru disebut nur ilahiyat, sing jumlahe ono 70. Sing waktu Nabi Musa kepengen jaluk ketemu Gusti Allah, nembe disilak nur kang siji bae, Nabi Musa wis beli kuat jengkelit pingsan beli karuan. 70 lapis nur itu baru disitulah makna an-nador ila rabbil arsy, an-nador ila rabbil kursi, an-nador ila rabbis samawat, an-nador ila rabbil jawi, an-nador ila rabbil ardi, an-nador ila rabbil insan, an-nador ila rabbi khaliqil nutfah. Nah, inilah kata-kata hadis Nabi, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfis sanatin. Berpikir, bertafakur 1 jam itu lebih afdol ketimbang ibadah 100 tahun tapi tidak ditafakuri. Artinya apa? Dengan nilai kajian kita memahami pengertian yang seutuhnya dan tidak tidak remeng-remeng, nampak jelas bahwa solar system alam raya ini memang betul-betul ada kaitannya dengan sang khaliqul alam dan terbukti secara ilmiah. Nyata kan, rentetan tafakurnya itu nyata. Lah, an-nador ila wajhillah, nador itu ada satu ulama yang mengatakan nador itu hanya bisa terjadi di alam akhirat. Ada sebagian ulama ada yang mengatakan nador itu bisa terjadi di dunia. Nah, yang berpendapat nador ila rabbis samawat terjadi bisa di dunia itu ketika
terjadinya Isra Mi'raj. Ada lagi yang berpendapat an-nadhar fid dunya adalah an-nadhar bil ilmi, ay an-nadhar bil fahmi. Ketika di dunia kita memahami metodologis tafakur sehingga bisa menghantarkan kita mengenal asma Allah, sifat Allah, af'al Allah, dan zat Allah, nanti ketika di akhirat inqalabat, pemahaman di dunia yang tadinya paham lewat tafakur di akhirat menjadi an-nadhar ila wajhillah. Makanya di dunia itu bahasa musyahadahnya bil fahmi, bahasa nadornya bil fahmi, ay bil ilmi. Ini supaya kita tahu, karena ini musuh kita itu luar biasa. Yang satu sisi negatif datangnya dari Allah, satu sisi positif datangnya juga dari Allah. Tapi kedua sisi ini Allah sembunyikan. Ketika ditanya apakah seorang aulia itu bisa diketahui statusnya, jawabannya banyak yang menjawab tidak bisa, karena itu dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Karena definisi kekasih Allah itu li ajli kaunihi yuhibbuhu, karena Allah mencintai hamba itu definisinya. Nah sekarang kita tahu nggak Allah mencintai seseorang itu? Ketika ranah kita nggak bisa ke sana, kita nggak bisa menilai, Pak. Si A si B itu wali Allah ataupun tidak, kita nggak bisa tahu. Kadang opini di masyarakat itu mudah sekali menyematkan status kewalian pada seseorang. Ketika ada orang yang kelihatannya aneh, wah kayak waliullah. Belum tentu. Karena definisinya wali Allah itu li ajli kaunihi yuhibbu. Karena Allah mencintai seseorang, maka orang itu disebut kekasihnya. Bukan berarti ketika orang mencintai Allah, lantas orang itu disebut kekasihnya, belum. Karena cintanya belum tentu diterima. Tapi kalau Allah sudah mencintai, pasti dia kekasihnya. Kan gitu logikanya. Tapi kalau kita yang mencintai, belum tentu diterima cintanya. Maka belum tentu didefinisikan kekasih. Kalau dari makhluk yang mencintai ya. Makanya definisi kekasih Allah itu Allah yang mencintai hambanya, dan pasti dia akan jadi kekasihnya. Pasti dia adalah kekasih Allah, pasti auliaillah. Tapi kalau dari hamba yang mencintai, belum tentu dia kekasih Allah. Kenapa saya katakan mari kita belajar tafakur? Karena ruhul akli kita harus aktif, harus produktif. Karena kesalahannya Azazil itu salah sikap, Pak. Kenapa salah sikap? Karena Azazil tidak mampu mendeteksi tafakur. Coba Anda lihat, ana khairun minhu dalam satu hadis, dalam satu ayat. Saya lebih baik daripada Adam. Azazil tafakurnya salah sikap. Dia beranggapan materialnya Azazil itu menyala-nyala api. Kalau diuji lab, api dengan unsur tanah dan air akan kalah, Pak. Akan padam. Harusnya dia tahu sehebat apapun api ketika bertemu dengan tanah dan air pasti kalah. Padahal sudah dijelaskan dari awal. Coba saya pertemukan antara Anda dengan khalifah yang akan saya buat. Setelah dipertemukan dan diuji lab kedua-duanya, diadakan satu cerdas cermat, ketangkasan tafakur, ternyata
ketika seluruh malaikat yang ada kalah uji kualifikasi tafakurnya, tapi salah satu dari oknum malaikat tetap ana khairun minhu. Padahal secara materialnya kalau diuji, kalau diukur, didu antara geni dengan api dan tanah. Kalau unsur tanah itu pasti mengandung air. Kalah nggak api? Padam, Pak. Azazil nggak menyadari, tetap ana khairun minhu khalaqtani min tin. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min narin. Engkau ciptakan aku dari api yang menyala-nyala, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah liat. Makanya ahli sufi itu menganalisa kesalahan terbesarnya Azazil itu salah sikap. Makanya kenapa saya sampaikan tafakur dalam teorinya Imam Ghazali itu ada 9, agar kita jangan salah menyikapi unsur-unsur kita. Kita mandang diri kita jangan sampai keliru, kita mandang sekeliling kita baik bumi jangan sampai keliru, mandang unsur antara langit dan bumi jangan sampai keliru, mandang langit jangan sampai keliru pemahamannya. Sementara itu kan kita terbatas. Ternyata langit yang kita dengar setiap hari itu ternyata kerasnya luar biasa. Ya jangan jauh-jauh lah. Ketika meteor jatuh ke bumi, benda-benda langit yang jatuh ke bumi, itu kan luar biasa kerasnya, Pak. Itu baru sub langit yang paling bawah, belum langit yang paling atasnya. Kayak apa? Luar biasa kerasnya. Nah, itu supaya jangan sampai keliru. Dan perlu diketahui, sehebat apapun aras, sehebat apapun kursi langit, itu semua akan hancur ketika kiamat, Pak. Hanya Allah yang tidak akan pernah mengalami kehancuran karena tidak pernah tersentuh oleh ruang dan dimensi waktu. Nah, disitulah setelah aras itu pol-pol jagat bisa diartikan sidratul muntaha. Pol-pol jagat, pol-pol alam ibaratnya. Wis pol-pol ning ngono. Lah letaknya swarga masih ning langit, Pak. Letaknya neraka kandangnya masih ning langit. Makanya ketika sudah sak ndure aras itu adalah nur ilahiyat. Nah, dari situlah kita harus merenung dalam diri kita. Ternyata nurnya Allah itu luar biasa dahsyatnya. Makanya nur itulah yang dibawa oleh Nabi sehingga jadi nur nubuwah. Nah, nur nubuwah setelah kenabian selesai, nggak ada percikannya nur nubuwah, itu adalah nur wilayah. Nur kewalian, nurnya para aulia, itulah yang disebut mereka itulah yang dicintai oleh Allah. Makanya disembunyikan, Kang Us. Derajat wali Gusti Allah itu disembunyikan. Hari barang zaman gini kan gampang nuding wali, Kang Us. Angger katone jubahan, katone ide, katone komat kamit baik, wah jangan-jangan wali. Nah, nggak bisa dideteksi. Kalau wali itu jelas roh kudusnya, rohul kudsinya itu betul-betul musyahadah di alam dunianya. Sudah dzikrul ruh, bukan dzikrul lisan, bukan dzikrul qalb, bukan dzikir sir, tapi dzikrul ruh. Jadi kadang tokoh-tokoh kita saja ketika memahami dzikir qalb itu mengartikan berarti kalau mulut kita nggak berzikir terus hati ngomong Allah Allah. Apakah itu definisi dzikrul qalb? Bukan. Bukan itu. Dzikrul qalb itu dzikrul haibah wal jalalah. Jadi gelombang frekuensi jiwanya itu
betul-betul nyetrum dengan karakter Allah. Itu zikir qalb, sekalipun tanpa mengucap. Caranya gimana? Ya lewat tafakur tadi. Dan yang bisa merasakan zikrul qalb itu adalah orang yang betul-betul ruhul aklinya itu naik ke atas, tidak turun ke ruhul hisas, tidak turun ke ruhul apa namanya, khoyalat, naik sampai ruhul qudsi. Itu baru disebut zikrul qalb. Nah, makanya situ yang harus kita pelajari tentang makna itu. Nanti ketika kita paham tentang metode tafakur itu, kita akan bisa memahami gelombang karomah, gelombang mukjizat, dan gelombang istidraj. Karena benangnya tipis, Pak. Kadang-kadang wong sakti saja, Pak, orang sakti kadang-kadang wis dianggap wali. Wedang bisa warnai beda-beda, bisa rasai beda-beda, langsung dijas waliullah, duwe karomah. Belum tentu. Makanya kebanyakan pernah ditanyakan apakah ada seorang aulia ilah tidak ada karomahnya. Banyak. Artinya tidak muncul khawarik lil adahnya, nggak muncul. Karena karomah itu sendiri hakikatnya tadi li ajli qaunihi yuhibbuhu. Itu makna karomah yang sebenarnya. Karena Allah sudah mencintai seseorang, itulah makna karomah yang sebenarnya. Adapun aksesoris bisa sulapan bahasanya lah, bisa melakukan dhuwur banyu, bisa mabur ning dhuwur langit. Itu sih hanya bonus. Bukan indikasi karomah secara hakikat, bukan. Tukang sulap yang pinter, Pak. Wong luar negeri pinter-pinter, Pak. Bisa mabur, menciptakan sains dan teknologi sangat lihai dan sangat canggih. Tapi apakah itu makna karomah yang dikehendaki dalam karomah yang Allah Allah tuangkan dalam ajaran agama? Bukan itu. Jadi makna hakikatul karomah ya tadi li ajri kaunihi yuhibbuhu, itulah hakikatul karomah. Jadi sulit untuk dideteksi. Makanya karomah dengan istidraj itu benangnya tipis, Pak, 11-12. Kadang-kadang dari seorang tokoh, kebetulan tokohnya tokoh agama, dua kesaktian seperti itu, wah langsung dijas, wah waliullah temenan, muncul karomahnya. Belum tentu. Sama dengan mukjizat, mukjizat pun begitu, li ajli kaunihi yuhibbuhu. Nah, bentuk cintanya Allah kepada seorang hamba sehingga hamba itu diformat, dibentuk satu, dia punya karakter sidik, jujur ruhaniyahnya, jujur batiniahnya, jujur penampilannya, jujur lahir batin. Itulah ainul karomah. Wallahu a'lam. Ainul karomah, sidik, amanah, fatonah, alim. Itulah ainul karomah. Perwujudan ainul karomah itu, kalau istilah Nabi ya ainul mukjizat. Nah, kadang-kadang mukjizat kang sebenarnya orang pada nggak diem. Karena kullu jami'i aromatil aulia, semua karomahnya para aulia itu muwafiqun lisidqin nubuwah. Itu persis plek cocok dengan kejujuran para nabi. Itu maknanya yang sebenarnya. Makna karomah seperti itu. Supaya kita tahu, karena ini ada bahasa makar, makron atau istidraj. Karena benangnya tipis sekali, Pak. Bisa jadi
itu kubu sebelah yang memainkan, Pak. Kadang-kadang kitanya nggak menginginkan, tapi kubu sebelahnya menginginkan, sehingga wah dia menjadi terkenal, menjadi hebat, menjadi wah masyhur. Terus dia kan pikirannya sudah berubah, waduh, ndase gede lah ngono kok. Ya, bukan wis ndase gede loh Kang Umar, wis blai. Bukan wis ndase gede loh blai. Legek gue loh. Legek. Wal khatir alladhi yakunu min kibalil hawa nafsu, adapun kerentek ataupun ide yang muncul dari sisi kebutuhan biologis, layakunu ila bisyar, pasti cekcok, pasti ruwet, Pak. Jadi urusan kebutuhan biologis itu pasti wis belangsak gini loh badan. Wah, mesti ruwet, mesti elek. Waktu yakunu terkadang, nggak semuanya elek, terkadang berarti kan sangat minim sekali. Urusan kebutuhan biologis itu dikerjakan dengan cara yang betul-betul profesional dan sesuai SOP-nya Allah. Sangat sedikit, Pak. Maka menggunakan bahasa qaddi makna taklil, sangat sedikit sekali. Kebutuhan biologis itu diambil dari nilai-nilai positif yang betul-betul sesuai SOP-nya syariat Nabi dan aturan Allah, itu sangat sedikit sekali. La lidatihi, bukan karena datiyahnya khair, fahadihi utawi semua yang disebut khawatir, iku anwa'uha utawi beberapa macam-macamnya khawatir. Sumaklon perlu diketahui bersama annaka setulis sampean iku muhtajun butuh ila salah sati fusulin, butuh 3 fasal. Wa amal faslul awal, adapun bagian fasal yang pertama, qala sabal ulama radhiyallahu anhum ajmain, idza aradta, ketika sampean berkeinginan anta'rifa, memahami. Kalau Anda kepingin memahami khatirul khair, ide positif, atau istilah lain ilham, min khatiris syar, ketika kamu ingin memahami ide positif, yang ide positif itu bandingannya min khatiris syar, dan Anda ketika pengen paham ide negatif atau dari kubu sebelah, waktu fariku, dan kamu bisa membedakan, waktu farikulan bisa membedakan sampean bainahuma, di antara khatirul khair dengan khatirus syar. Maka caranya fazinhu, timbanglah, nimbango sopo siro hu ing kullu wahid minal khair wasyar. Artinya kebaikan itu dianalisa, ditimbang, didiagnosa dengan timbangan mizanul ilmi. Baik khair maupun syar itu harus ditimbang dengan mizanul ilmi. Kalau mizannya itu ilmu, berarti ilmu itu betul-betul, apakah ilmu itu mahmud linafsihi, betul-betul terpuji secara unsurnya, atau memang ilmu itu mahmud min wajhin, terpuji dari sudut yang lain, bukan dari hakikat ilmunya. Itu lebih luas lagi. Ada yang namanya timbangan ilmu, mawazinul qisti, bi ahadil mawazini, dengan salah satu dari beberapa timbangan as-salasati yang 3.
Jadi semuanya ditimbang. Yubayinu akan nampak jelas laka buat sampean opo haluhu statusnya khotir. Kalau sudah ditimbang dengan timbangan ilmu, yang ilmu itu otomatis harus bermuara pada aturan Allah. Fal awalu utawi mizan yang pertama, jadi ditimbang khotir kang rentek ning ati sampean ditimbang dengan timbangan ilmu. Satu, timbangan itu wahwa an tu'arridohu ala syar'i. Ketika muncul ide itu dihadapkan pada lab syariat, di lab dulu, masuk laborat dulu, lulus nggak uji puisinya. Ketika nggak lulus, gagal produk, ya jangan dieksekusi, jangan diteruskan. Kan gitu. Caranya antu arridohu ala syar'i. Ketika sampean duwe ide baik positif maupun negatif, di dalam kocok penggoloi syariat seperti apa? Wah, jebule katone positif padahal negatif. Ah, beli ah. Wah, kim katone blesak, katone negatif, tapi hakikatnya positif, tak cukup. Nah, ini dengan timbangan syariat yang pertama. Namun istilah sinetron kocok penggolo. Wah, katon jero. Fa'in wafako, kalau kerentek itu sesuai jinsahu ing jenisnya syariat, artinya kalau kerentek itu setelah dibuka Qur'ane, setelah dibuka hadise, setelah dibuka makalah para aulia, kok tidak melanggar aturan, ya eksekusi, jalankan, tidak apa-apa. Ketika kerentek itu muncul terus dibuka kitab, dibuka Qur'ane, dibuka hadise, dibuka makalah para ulama, kok bener wis aja diteruskan. Arane mizanus syar'i atau mizanul ilmi. Bahwa kalau sudah sesuai dengan SOP tadi, Quran, hadis, makalahnya para warasatul anbiya, baru itu khair. Lanjutkan eksekusi. Wa ingkana kalau memang onopo khotir, ide itu muncul bididi, kebalikannya. Padahal formatnya itu positif. Kelihatannya menjanjikan Kang Umar. Lamun wong wadon kok katone ayu jebule banci Thailand. Wah. Hidupnya dua alam. Iya kan? Katone ayu kan, tapi menipu. Begitu diparani ngomongin ono apa Mas? Waduh jala jebule la ora. Lanang ora, wadon ora. Waduh. Makhluk dua alam jebule. Kan gitu. Nah ini makanya kalau di lab dengan lab syariat, dengan lab agama, dengan lab ilmu, berarti lab ilmu itu ya tadi Quran, hadis, dan ilmunya warasatul anbiya. Ketika dari tiga ini tidak bermasalah, artinya lulus uji kuesinya, baru kita laksanakan karena itu pasti benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang tiga tadi, di lab ning Quran langka, di lab ning hadis tidak ada, di lab ning warasatul anbiya kok bener ya wis aja diteruskan. Karena bermasalah nanti endingnya. Wa in kana bididiyo imma biruksotin, nanti dianalisa lagi. Kalau itu berlawanan dengan syariat, nanti berlawanannya itu biruksotin, apakah ini berlawanannya masih ada dispensasi atau tidak, au bisyubhatin, atau tidak jelas nih statusnya.
setelah dilihat tuh, bahwa mangka utawi khotir, baik itu rukhsah ataupun syubhat, maka itu syarr hakikat, jauhi sebisa mungkin. Fa ilam yubayyin laka bihadzal mizani, kalau khotir itu tidak jelas buat Anda dengan timbangan tadi, dengan timbangan syariat berarti Quran, hadis ya, kok tidak ditemukan nih, fa'ridhu, maka tampilkan, timbanglah alal iktidar bisolihin, coba perilaku para salafus solihin ngelakoni boten, perilaku salafus solihin mengerjakan tidak nih. Ide yang muncul dalam diri kita tuh, kalau perilaku salafus solihin kok melakukan, padahal nas Qur'annya, doktrin Qur'annya nggak ada, umpama doktrin hadisnya nggak ada, tapi perilaku salafus solihin kok melakukan, jawabnya tafsil, artinya masih dirinci. Fa'ingkana lamun tinemu, kananya make tam, fihi ing dalem, tadi khotir, ulangi, fihi ing dalam khotir, bener, opo iktida'uhum, kalau ditemukan memang mengikuti salafus solihin, tujuannya memang saya ikut salafus solihin. Setelah ada punya ide, ditimbang ning Quran langka, ditimbang ning hadis tidak ada, terus ditimbang kepada para salafus solihin. Loh kok ada? Berarti make kias, berarti make logika. Tapi tidak umum, memang derek atau manut para solihin, bahwa khairun itu masih ranah positif, masih ranah positif. Wa illa, kalau tidak mengikuti iktida'u bis salafis solihin, maka syarrun, pasti jelek. Nah sekarang fa'ilam yubayyin laka, kalau khotir itu tidak nampak jelas laka buat sampean biadal mizan, ditimbang dengan perilakunya warasatul anbiya, para salafus solihin kok tidak ditemukan, fa'aridhu ala nafsi wal hawa, berarti itu timbangannya hawa nafsu. Kalau salafus solihin nggak melakukan, terus sampean kok dulu khawatir, berarti setelah di lab ketemu nih laborat hawa nafsu. Ala nafsi wal hawa, berarti hawa nafsu itu yang nimbang ruhul khoyalat atau ruhul khisas. Nah fa'in kana ditafsir lagi, berarti yang nimbang nafsu, kalau timbangannya itu datangnya dari nafsu, kalau labnya itu lab nafsu dan hawa, wa ingkana lamun ono khotir iku mimma, dari hal-hal tamilu yang lebih condong ilaihi terhadap ma opo nafsu, kemauan seseorang. Kalau sesuatu yang terlintas itu ya lebih condong sesuai dengan kemauannya dia sendiri, maila tobin, seperti condongnya perilaku watak, la maila rojain, bukan condong karena unsur optimisme berharap kepada Allah, bahwa mangka khotir itu disebut syarrun, maka buruk. Jadi sampai sebegitu telitinya agar jangan sampai terjebak dalam menyikapi tentang kerentek kang anuning hati. Itu yang pertama. Wa ammal faslusani, adapun bagian fasal yang kedua, ida aradta, ketika kamu berkeinginan antufarriko, ingin bisa membedakan baina khotiri syarrin, antara kerentek yang negatif,
ibtidaan pada awal permulaannya, min kibali syaitan, dari sudut arah setan atau sisi negatif, au min kibali nafsi, atau memang karena kecenderungan watak manusia, tabiat manusia, au minallah, atau kerentek itu betul-betul ilham yang murni datang dari Allah ataupun malaikat. Fangdur, maka cobalah Anda beranalisis, cobalah Anda bertafakur, cobalah Anda berangan-angan fihi, dalam khawatir itu, salah satu aujuhin, dengan 3 sudut pandang. Tuh, ketika kepengen weruh kerentek itu dari setan, apa dari Allah, atau dari nafsu dewek. Nah, caranya gimana? Kamu harus bisa meneliti, mengkaji, menganalisa dari 3 sudut pandang. Ahadua, salah satu dari 3 sudut pandang itu, in wajadtahu, kalau Anda menemukan huing khotir sabitan, hale tetap, ratiban, hale teruntut, hale tersusun, terus musommiman, hale kuat, ala halatin wahidatin, pada satu kondisi, artinya eksis. Ketika khotir itu kuat, melekat, dan tertata rapi, yang begitu kuatnya ala halatin wahidah, artinya tidak tergoyahkan. Kalau istilah bahasa Indonesianya itu wis dadi mentalitas, ide tapi dari mental, wis kuat, melekat, tidak tergoyahkan. Lamunan jare wong agama wis jadi keyakinan, berarti itu fahuwa minallah. Au min hawa nafsu, itu berarti dari Allah atau dari hawa nafsu. Ditafsir, wa in wajadtahu, sekalipun ide itu kuat, tersusun pada satu keadaan, kalau kamu temukan ide itu mutaroddidan, kok endingnya kok bingungaken, endingnya nggak jelas, mutoriban poyang paying, ora karu-karuan, fahuwa minasyaitan, itu berarti tidak murni dari Allah, pasti dari setan. Wasaniha, yang nomor 2, in wajadtahu, lamun kamu menemukan hu ing khotir akibat dambin, sampean duwe kerentek muncul tapi setelahnya melakukan satu kesalahan, dasat hu, kang nganyaraken opo mau khotir hu ing dambun, bahwa mangka utawi khotir iku minallah, dari Allah, ukubatan hale dadi adab. Duwe kerentek muncul tapi setelahnya melakukan suatu kesalahan. Jadi kerenteknya itu muncul setelah melakukan kesalahan. Memang dari Allah, tapi itu merupakan konsekuensi, ukubah. Lamunan anu kok hukum alam, konsekuensi logis dari Allah. Wa ilam yakun akibat dambin, kalau kerentek itu muncul bukan setelahnya melakukan satu kesalahan, karena maka anopo khotir mingka, yang ada dalam diri Anda, fahuwa mangka iku tawi khotir iku minasyaitan, berarti sisi negatif. Wasali suhauta, yang nomor 3 iku in wajadahu, kalau menemukan sapa sira ing khotir la yad'afu, tidak melemahkan, wala yaqilu, dan tidak mandiri, tidak mandiri min dzikrillahi, dari
kesadaran menuju Allah, walayazulu dan tidak hilang, tidak lepas-lepas opo khotir, yufahuwa mangka utawi khotir iku min hawa nafsi. Berarti khotir itu datang dari sisi hawa nafsu kita sendiri. Wa in wajatahu lamun menemukan sapa sirahu ing khotir min dzikrillahi, dari sisi arah zikir kepada Allah, tapi lemah, khotirnya itu lemah sekali, tapi muatannya itu zikir Allah, fahuwa minasyaitan. Ini loh luar biasa. Zikir Allah saja ketika dirasakan lemah, artinya apa? Wiridan terus kok uripe nambah boten tentrem. Itu berarti sing boten beres pikirannya sampeane, bukan wiridane. Bukan zikirnya yang enggak beres, bukan torekohnya yang salah. Pikiran andanya yang keliru. Penyikapannya yang salah. Sekalipun wujudnya zikrullah. Kalau zikirnya nggak pernah salah, Pak. Yang salah penyikapannya. Kadang kan ada yang seperti itu. Lah iyo, wis dibela-belai, kepengen riado, kepengen tirakat, yo, ben cepet suki, kok beli suki-suki. Ya, sing salah pikirannya sampai. Wa amal faslus salis yang nomor 3, ida aradta an tufariqu baina khotiri khairin. Kalau kamu ingin bisa membedakan antara khotir yang positif, yakunu minallah. Kalau istilah lain, kalau sampean pengen paham, ilham yang murni datang dari Allah, au minal malaki atau murni datang dari malaikat, fangdur fidzalik ila salasati aujuhin. Kita harus bisa menganalisa dari 3 sudut pandang lagi. Khotir yang baik, yang datangnya dari malaikat atau datangnya dari Allah, itu saja harus dianalisa dengan 3 sudut pandang. Ahaduha, salah satunya adalah ingkana musammiman. Kalau ide khair itu betul-betul kukuh ala halatin wahidah, eksis tidak goyah, fahuwa minallah. Suara hati teg, tapi betul-betul tege itu mantep, madep, manceleng, blegoyah, itu dari Allah. Wa illa, kalau tidak dari Allah, fahuwa minal malak, itu sing bisiki malaikat. Wasalis yang nomor 3, ahaduha minal malak saking malaikat. Wa ingkana, kalau memang ono khair iku mutaraddidan, idenya itu positif tapi kok masih rada ragu, masih muter-muter, iya to beli, fahuwa minal malak, dari malaikat. Tapi jelas ya idenya positif. Idhua, karena utawi mau khair yang masih muter-muter atau malak, iku bimang silatin nasihin, menempati posisi malaikat yang menasehati. Jadi masih ngasih nasihat posisinya. Ya bisa diterima, bisa tidak, tapi jelas itu positif. Wasani yang nomor 2, ingkana akibat ijtihadin, 2 ide positif tapi berangkat dari ijtihad yang semangat, wa ta'atin dan kepatuhan yang luar biasa, fahuwa minallah, wa illa fahuwa minal malak. Kalau ide itu muatan muaraknya adalah nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, tapi kepatuhan itu berangkat dari ijtihad, dikaji dulu, dianalisa dulu, dipikir matang dulu, terus dikerjakan, karena itu positif. Berarti kalau tidak dari Allah, pasti malaikat. Wasalis yang nomor 3, ingkana fil usul, kalau ide baik itu berkaitan dengan tauhid, usul ide positif berkaitan dengan tauhid, atau wal a'malil batinah, atau
pergerakan rohania, pergerakan hati, pemikiran hati, pandangan hati, suara hati, pendengaran hati, fahuwa minallah, itu pasti dari Allah. Kalau berkaitannya dengan tauhid, dengan usul. Wa in kana fil furu', kalau kaitannya dengan cabang dari tauhid berarti syariat, wal a'malid dohiro, dan aktivitas fisik, ya, aktivitas ibadah fisik, tapi yang khair, bahwa minal malak fil aksar, mayoritas itu dari malaikat secara keseluruhan. Idil malaku, karena utai malaikat ikulas sabilalahu, tidak punya jalan lahu buat malaikat ila ma'rifati batinil abad, untuk memahami jeroan rohaniahnya seseorang. Jadi malaikat saja nggak punya akses, Pak. Malaikat nggak punya akses untuk memahami aktivitas akmal rohaniahnya. Ini luar biasa, Masya Allah. Fi qauli aksarihim, dalam mayoritas pendapat ulama sufi. Mayoritas banyak pendapat ulama sufi itu malaikat tidak punya jalan untuk mendeteksi aktivitas ruhaniyahnya. Makanya banyak kisah-kisah para aulia yang tidak diketahui identitasnya oleh para malaikat. Itu banyak. Saking luar biasanya, saking sirnya. Wa amma khatirul khair, adapun ide positif ala diyakunu min kibali syaitan, idenya sih bagus, tapi yang melatar belakangi ide bagus itu pun unsur desa. Paham Kang Umar? Oh. Pengen bangun masjid, pengen bantu musola, tapi ini kono orang doayu lah, ngono maksudnya. Ide sih bagus, Kang Umar kayak melas dibantu, tapi artinya keren teki. Iya orang doayu nih ngono lah, ya berarti yang melatar belakangi boleh Kang Umar bantu musola karena orang doayu, umpama gini Kang Umar ya lah, kumpul berarti istidrojan sodako Kang Umar ku jadi istidroj, dudu jadi karomah. Awas ya, istidrojan ila syarin akan meloroti Kang Umar. Lamun bahasa Jawa kok ya dade akan pegel mekayu Kang Umar. Dade akan pegel mekayu. Ila syarin yarbu alaihi, terus berkembang hari istidroj. Kalau istidroj itu ketika dilorot, ya wis terus-terusan dilorot maning. Makanya harus dianalisa seteliti mungkin. Apapun yang pergerakan yang kita kerjakan itu harus ditafakuri dulu, harus dianalisa dulu. Kalau kita nggak bisa menganalisanya, kalau kita nggak bisa untuk mendeteksinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan pakarnya. Kinku oli beli, makananku bener tak beli, konon. Terus pangdur, analisalah. Fa'in wajada nafsaka, atau fa'in wajadat nafsuka fidalikal fi'lati khotoro, kalau keinginanmu kok merasakan fidalikal fi'li dalam pelaksanaan pekerjaannya alladhi khotoro, yang sudah terlintas muncul opo mau fi'l biqolbika, dalam pikiran sampean, ma'anisyatin, dengan semangat mengapi-api, membara, la ma'akhosyatin, tapi tidak disertai dengan rasa kekhawatiran. Jadi ono wong ya muncul ide bagus, tapi nafsunya itu pengen mengerjakan, tapi semangatnya luar biasa, tapi tidak disertai dengan kekhawatiran, kerayak baik, kesemangatan. Wama ajratin, di samping itu kesusunan, keburu-buru, wis pokoknya kudu.
lama ata'anin, tidak disertai dengan pelan-pelan, slow, santai, atau wama amnin, dia melaksanakan pekerjaan dari ide itu merasa aman-aman saja, wis koyone wis bener, tidak ada masalah. Ma'amnin tuh lama khaufin, tidak disertai dengan rasa ketakutan. Wa ma'amal akibah, atau disertai dengan ketidakpahaman endingnya yang dikerjakan. Au ma'amal akibati, atau dengan ketidakpahaman ending yang dikerjakan. La ma'abasirotin, tanpa teliti dan tanpa kritis. Fa'lam, dengarkan jawabannya. Annahu, semua itu minasyaitan, walaupun positif. Jadi wis daripada kepengen nyumbang musola karena mau ngonoan orang doayu, wis doa konon baik kamu mah, karena itu negatif, setan istidrat. Walaupun kata enggak, setan begitu maning ya sok bae wong preben bagus sih, wong jenenge nyumbang, jenenge sodako, apa kan gue masjid kan kamu ibadah ya, gue kayak dermaning wong awam, iya ya, dipikir-pikir wis dibrut nang baik. Nah akhirnya kejebak. Tapi yang betul-betul lembut, beli negatif, kuat prinsipnya kawan. Fajtanibu, jauhi itu. Awas, ide positif sepositif apapun, kalau indikasinya bermuara ke arah itu, tidak disertai dengan kekhawatiran, tidak disertai dengan pelan-pelan, bangunnya buru-buru ke susu, itu membahayakan. Jangan dikerjakan. In wajata nafsaka ala didalik, kalau kamu rasakan dirimu itu berlawanan dengan yang di atas tadi, artinya muncul ide itu baik, tapi disertai dengan ketar-ketir, oh diterima beli, kianku kira-kira bagus beli, artinya nggak kerayak-kerayak kok ngomong, terus tidak terburu-buru, pelan-pelan. Ya, kalau berlawanan dengan yang di atas, fa'lam annahu minallah, perlu diketahui bahwa itu bisa jadi dari Allah, au minal malaki, atau bisa jadi dari malaikat. Kultu ana, saya berpendapat, wa kana an-nisat khifatun fil insan lil fi'li min ghairi basirotin, kadang terjadi opo an-nisatu, kesemangatan, anaiku khifatan tipis atau pesimis. Kadang-kadang semangatnya itu nggak begitu tebal, nggak begitu kuat, kadang-kadang lemah. Fil insani, dalam manusia, lil fi'li, untuk mengerjakan, min ghairi basirotin, kalau belum jelas penuhnya. Kadang-kadang manusia itu semangatnya kurang ketika pekerjaan yang akan dikerjakan itu tidak jelas. Wadik rusawabin, atau menyebutkan tentang nominal respon ataupun prestasi yang akan dicapai. Dikrusawab itu pahala, itu prestasi, atau mengingat adanya prestasi. Yang situ kang semangat sopo mau wong fidalika ing dalem dapat prestasi atau fi'il. Wa amma ta'ani, adapun sifat pelan-pelan, iku famahmudun, maka iku terpuji, illa fi mawadi'a mahdudatin, kecuali dalam beberapa tempat. Artinya sifat slow, sifat santai, sifat enjoy, sifat relax, itu semuanya terpuji, kecuali ada di beberapa tempat. Amal khauf, adapun rasa pesimis, payah tamilu, maka mencakup ayakuna yentono khauf,
ono iku fi itmamihi untuk menyempurnakan, wa adaihi dan untuk pelaksanaan, ala haqqihi sesuai dengan fungsinya khauf. Tuh, pesimis itu juga kadang-kadang menyempurnakan suatu tindakan seseorang. Kadang-kadang, contoh sederhana begini, ketika khauf itu untuk menyempurnakan seseorang, ketika orang itu dalam kondisi sakit parah, oh jadi wedan-wedani ada siro jelas maring mati, jangan, dikasih semangat, dikasih apa namanya roja. Tapi ketika wong kang lagi semangat membara sampai kelalen pangeran, sampai ngaji blekober lagi kudu dipai obat khauf. Hati-hati mekayo bae membawa dilorot sedelat prember. Nah, artinya harus diimbangi. Khauf itu berlaku ketika orang itu dalam kondisi dia nggak sadar kepada Allah, disuntik dengan khauf. Tapi ketika dalam kondisi dia itu sakit parah menjelang ajal kematian, disuntik dengan sifat optimisme tentang anugerah dan ampunan Allah, supaya blenambah wedi wis wawake arepan mati, diwedani adab, diwedani siksa, yo sedurunge mati bisa jadi merosot dikit nyawae, mencolot. Wa qabulillahi dan menerimanya Allah iyahu ing iya insan. Wa amma bidorotil akibah, adapun bahayanya garis finish. Ini bahayanya garis finish nih. Contohnya fabi antatabassaro, kamu betul-betul melihat, tahu persis, watatayakona dan fik nyata, annahu rusdun wa khairun, itu betul-betul hal yang cerdas dan baik. Jadi dorotul akibah itu bahaya dan tidaknya ending perjalanan, ending pelaksanaan itu caranya kita harus terbuka totalitas dan fik totalitas, bahwa itu betul-betul rusdun wa khairun. Ini pekerjaan cerdas, ini pekerjaan positif utuh. Wayah tamilu ayakuna, kadang juga terlintas ayakuna yang to'ono sopo insan iku liru'yatil sawab. Kadang manusia lebih terlintas melihat adanya pahala dulu, wah iki ono pahalai, sehingga semangat dikerjakan. Fil uqba, nanti di akhirat, warojaihi dan optimisnya insan dapat pahala. Fahadihil fusulu utawi fasal yang 3 tadi asalasah allati lazimat kang tetep kaing siro opo makrifatuha memahami fusulus salasah fa'a, terus fa'ar'a ya fa'ar'a maka ngumbaro sapa sira, ngangon ku artinya kembangkan lagi, diluaskan, dikembangkan lagi ha ing fusulus salasa, karena fa'innaha bahwa 3 fasal untuk menganalisa khotir baik itu negatif maupun positif dengan berbagai macam aksesorisnya, kita kembangkan lagi, kita teliti lagi, kita sensitifkan lagi. Itu minal ulumil latifah, itu adalah ilmu yang sangat lembut, wal asroris syarifah, dan rahasia-rahasia yang mulia, fi hadal amri, dalam tema ini. Jadi apa itu makna asror? Asror itu satu pengertian yang tidak banyak orang memahaminya, itu disebut asror. Definisi asror itu suatu pengertian yang tidak banyak orang tahu, itu namanya asror. Ya pasti otomatis pengertian apapun itu namanya asror. Jadi jarang orang memahami, itu namanya asror. Bahasa Indonesianya rahasia. Ya, kalau rahasia memang banyak orang yang nggak tahu. Tapi kalau sudah dibicarakan ya maka bukan rahasia lagi.
fi hadal amri wabillahi lan iku kelawan Allah at-taufiqu utawi hidayah atau bimbingan dari Allah wa huwa utawi Allah iku waliyul hidayah dat yang membimbing manusia untuk mendapatkan petunjuk ataupun hidayah. Al-babus samin akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang ngirim berapa sih Umar?